Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Juventus Altarista. Saya asal SMK Katolik Planova. Di video kali ini saya akan meresensi sebuah buku, yaitu judul resensinya Harmonis dalam Keberagaman. Judul buku Pesan Damai Nasi Kabar. Tebal halaman, penerbit tahun terbit 2022. Penulis buku Supriyanti Soeprie Kecil. Tebal halaman 58 halaman. Buku Pesan Damai Nasi Kabar menceritakan tentang seorang anak yang bernama Billy yang sangat sombong dan suka mengganggu dan menghina teman-temannya di kelas. Tidak suka berteman dengan orang lain, dan teman-temannya juga tidak menyukai kelakuan Billy. Dan akan tetapi pada perayaan Ormon Sasandu, disitulah Billy merasa bersalah dan berjanji berubah demi menebus kesalahannya. Cerita Billy adalah kisah anak laki-laki yang bernama Billy yang sangat sombong dan suka menghina dan menjelek-jelekan anak-anak yang berkekurangan. Billy sangat suka membuli dan menghina teman-temannya. Dan pada suatu hari ada siswa baru yang masuk di sekolah dia. Dan pada saat itu siswa itu memperkenalkan, ibu guru suruh siswa itu memperkenalkan dirinya. Siswa itu bernama Nisa. Nisa pun memperkenalkan nama, dan Nisa beragama Islam. Namun ibu guru menyuruh Nisa duduk di sebelah Billy. Tapi Billy tidak menyukai karena ia berbeda agama dengan Nisa. Pada saat itu ibu guru bersikeras untuk menyuruh berbulan-bulan Billy mengganggu dan menghina fisik Nisa yang sangat pendek. Nisa pun tidak betah, dan pada suatu hari Nisa berkata bahwa akan ada perayaan adat makan bersama di kampung mereka. Pada perayaan disitulah Billy merasa bersalah, dan pada saat perayaan Billy pergi ke tempat sepi dan menangis sendiri. Disitulah si Billy berkata ia ingin menebus kesalahannya kepada teman-temannya. Tema cerita ini mengangkut teman keberagaman yang harus dipupuk dengan persahabatan, kekeluargaan, dan keharmonisan. Alur cerita ini menggunakan alur maju karena ceritanya dimulai dari awal sampai akhir. Tokoh-tokoh dan penokoh dalam cerita ini Billy, Nisa, Samuel, Ikal, Retro, dan ibu guru. Pada umumnya Billy adalah tokoh utama yang digambarkan sebagai anak bandel yang suka membuli, mengganggu teman-teman. Namun pada suatu hari dia menyadari bahwa perbuatannya itu kurang baik. Ia menyesali dan mengakui kesalahannya pada teman-temannya serta ibu guru, yang akhirnya dia berjanji untuk berubah. Gaya bahasa narasi yang digunakan sederhana dan mudah dipahami oleh usia sekolah dasar maupun menengah. Pesan moralnya, tidak boleh sombong, tidak boleh mengganggu teman, selalu menghargai sesama, dan tidak membedakan fisik
antara teman. Selain itu, harus menjaga keakraban dalam keberagaman atau budaya yang berada antara satu sama lain. Kelebihan cerita cerita ini disajikan dengan bahasa yang menarik dan mudah dipahami oleh anak-anak sekolah dasar hingga menengah pertama. Ilustri yang sesuai dengan isi cerita membuat pembaca membayangkan karakter tokohnya. Pesan moral tersampaikan secara moral. Kekurangan dalam cerita ini, karakter Billy di awal cerita terasa sangat kislik. Namun perkembangan karakter di akhir cerita cukup cepat. Kesimpulannya, buku Pesan Damai Nasi Kabar adalah buku anak yang berkualitas, edukatif, dan penuh makna melalui narasi sederhana yang berlatar belakang budaya sosial. Supriyanti berhasil menyampaikan pesan yang kuat tentang hidup rukun dalam keberagaman. Buku ini sangat ingin direkomendasikan sebagai bacaan literasi di sekolah maupun di rumah. Demikian resensi saya, cukup sekian. Terima kasih. Salam literasi.